Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'matan lil masakin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahil alamin. Para pemirsa, saudara-saudaraku media sosial dimanapun Anda berada, muslimin wa muslimat, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh ajarannya. Tentunya kita semua yang mengharapkan syafaatnya min yaumil hadza ilmu yang insyaallah semoga senantiasa kita termasuk beliau yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari yang baik ini, mari sama-sama sejenak kita merenung akan ayat Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 berkenaan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat ataupun sedekah. Ada 8 golongan berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah innallaha 'alimun hakim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya bahwasannya sedekah termasuk sedekah fitrah atau zakat diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang fakir. Yang pertama yang fakir. Apa itu fakir? Orang yang fakir adalah orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan separuh kebutuhan hidupnya. Jadi separuhnya aja belum mencapai separuhnya. Jadi katakan ketika orang fakir ini membutuhkan satu hari sebesar 500.000, dia hanya mampu mendapatkan uang sebesar 50.000 atau 100.000, belum ada separuh 250.000, belum nyampe kepada setengah dari kebutuhannya. Ini disebut fakir. Atau saudara-saudara kita yang sedang di PHK, yang nganggur, tidak ada pekerjaan atau pekerjaan tidak jelas serabutan, tidak menentu, yang mungkin kebutuhannya belum tercukupi karena memang punya anak, istri, keluarga yang harus dinafkahi, sehingga dia belum mampu untuk mencapai separuh dari kebutuhan hidupnya. Ini yang disebut fakir. Kemudian yang kedua, kata Allah, wal masakin 'alaiha. Wal masakin, orang yang miskin. Apa bedanya orang fakir dan miskin? Orang fakir belum mampu memenuhi separuh kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin dia hanya mampu memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya. Ketika orang miskin ini membutuhkan dalam satu hari, katakanlah berupa dalam bentuk uang, salah satu contoh, dia
500.000 yang ia butuhkan dalam satu hari untuk merawat keluarganya, tapi dia hanya mampu separuh dari 500.000 atau dia baru mencapai separuhnya 250.000 katakanlah. Nah, ini terkategori orang yang miskin. Kemudian siapa lagi mereka? Golongan yang menerima zakat, yang berhak menerima zakat, yaitu wal 'amilina 'alaiha, pengelola zakat, panitia zakat yang memang sudah diresmikan oleh imam setempat. Di sini imam yang dimaksud pengurus wilayah setempat. Jika ada lurah atau di situ ada lembaga instansi pemerintah, dalam hal ini MUI, musyawarah pengurus-pengurus yang memang membentuk suatu badan panitiaan pengelola zakat. Mereka yang mengelola dalam artian mendata, menerima, sampai menyalurkannya ke yang berhak menerimanya lagi. Maka mereka, para pengelola panitia zakat, berhak untuk menerima zakat infak sedekah. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat kata Allah dalam Al-Quran, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang perlu dilembutkan hatinya. Dalam hal ini kategori orang yang perlu dilembutkan hatinya, orang-orang yang baru masuk agama Islam, mu'allaf, atau orang yang condong dia kepada nilai-nilai keislamannya dan termotivasi hidupnya, condong untuk memeluk agama Islam. Itu pun termasuk wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian yang kelima, golongan yang kelima yang berhak menerima zakat infak sedekah setelah mu'allaf wa riqab. Apa itu riqab? Riqab adalah budak, hamba sahaya. Kalau zaman dahulu orang-orang yang benar-benar tawanan perang. Kalau sekarang kategori riqab ini adalah orang-orang yang butuh kebebasan dirinya dari tuannya. Salah satu contoh, seorang narapidana atau warga binaan yang membutuhkan kebebasan dirinya, dia nggak mampu untuk, jangankan untuk membebaskan dirinya, untuk makan sehariannya pun selalu kurang. Nah, kemudian dalam kategori riqab ini juga termasuk para pembantu rumah tangga, pembantu yang hidupnya bergantung kepada majikannya. Artinya dia hanya dapat penghidupan kebutuhan dari majikannya. Ini pun termasuk riqab. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wariqab wal gharimina, orang-orang yang gharim, yang banyak hutang, yang hutangnya bukan karena maksiat, bukan karena dia hutang untuk berjudi, narkoba, berzina dan lain sebagainya, tapi hutangnya karena memang kebutuhan hidup yang dibenarkan oleh syariat Islam. Katakanlah dia hidupnya selalu minjam sana minjam sini untuk mencukupi hidupnya, untuk makan sehari-hari, gali lubang tutup lubang, meninggal lubang tutup lubang, gali lubang tambah lubang. Mereka lah masuk orang-orang yang diberikan berhak menerima zakat, yaitu orang-orang yang memiliki hutang yang belum mampu untuk bayar hutang tersebut. Baik, kemudian yang ke-7, setelah wal gharimin wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa mereka yang berjuang di jalan Allah? Mereka para mujahid di jalan Allah. Kalau dahulu orang-orang yang memerangi orang-orang yang musuh-musuh, yang menentang Islam, kafir. Dalam hal ini tentu yang Rasulullah SAW sudah memeranginya. Dalam artian orang yang kafir yang tidak membangkang itu tidak perlu diperangi. Kita semuanya bersaudara. Nah, saat ini bagaimana cara menyikapi sabilillah,
orang berjuang dari Allah, maka mereka masuk juga dalam kategori sabilillah. Mereka yang berjuang di jalur dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, ngajar ngaji di pondok, di kampung, ngajar TPA, ya Allah, yang mereka tidak digaji, tidak menerima gaji tetap, seikhlasnya. Mereka berjuang di Allah, para pendakwah yang perlu disupport, didukung dakwahnya untuk kemaslahatan umat, untuk pembangunan pondok-pondok pesantren, madrasah, masjid, majelis taklim. Ini masuk kategori pun sabilillah. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, orang-orang berhak menerima zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 60, wa ibnu sabil. Ibnu sabil siapa? Mereka ibnu sabil. Ibnu sabil mereka yang musafir, berpergian dalam hal kebaikan, yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Salah satu contoh orang penuntut ilmu yang sedang di pondok pesantren, yang sedang duduk di bangku kuliah, dia ngekos sehingga kehabisan dana, biaya, bekal, maka mereka termasuk ibnu sabil yang berhak menerima zakat, sedekah. Baik, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 8 asnaf atau 8 golongan ini yang berhak menerima Allah. Mereka faridatan min Allah. Ini adalah kewajiban dari Allah, sudah ditentukan. Mari sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Kita ulurkan bulan Ramadan, saatnya kita berbagi peduli dengan tulus dan ikhlas tentunya, khususnya kepada 8 asnaf, 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amin atau pengelola zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima budak hamba sahaya atau pembantu yang bergantung hidupnya kepada majikannya. Kemudian yang keenam gharim, orang yang banyak hutang, yang belum mampu untuk bayar hutangnya. Yang ketujuh orang berjuang di jalan Allah, para guru-guru ngaji yang tidak mempunyai atau memiliki gaji tetap, gaji pokok, dia seikhlasnya untuk mengajarkan anak didiknya. Para pendakwah, para kiai, mubaligh yang berjuang di jalan Allah, yang butuh kita support untuk membangun para pesantren, madrasah. Kemudian yang ke-8 adalah ibnu sabil, mereka yang musafir, yang dalam perjalanannya kehabisan bekal. Inilah orang-orang yang berhak menerima zakat sedekah dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 60. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya menghadapi hari raya Idul Fitri. Kita keluarkan zakat infak sedekah kita di jalan yang Allah ridhoi dan dengan mengacu kepada firman Allah Al-Qur'an surat Taubah ayat 60. Semoga tepat sasaran dan semoga harta yang kita miliki, karena zakat adalah membawa keberkahan sehingga orang-orang mengeluarkannya, orang-orang yang menunaikannya, orang-orang yang berbagi peduli terhadap sesama yang membutuhkannya, Allah akan kembang biakkan, berkembang, harta bendanya melimpah dan membawa berkah serta keselamatan di dini wa dunya wal akhir, dalam agamanya, dunia pun sampai akhiratnya, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.